Kepada warga dunia maya dan para netizen terhormat, terutama ibu-ibu ratu gosip yang selalu haus akan kisah misteri, sebuah kabar menghebohkan kembali mengguncang jagat maya. Kali ini, ceritanya berpusat pada sosok Sarmi, seorang janda muda yang hidup sederhana di desa Kajuetan, yang mendadak menjadi perhatian banyak orang setelah dikabarkan mengandung meski tak punya suami. Kabar ini semakin membuat bulu kuduk merinding ketika beredar isu bahwa Sarmi terjerat dalam cinta terlarang dengan makhluk gaib, sosok siluman ular penghuni air terjun Selawe. Apakah benar Sarmi jatuh dalam pelukan sosok mistis ini, atau hanya sekadar rumor belaka? Mari kita ikuti kisah penuh teka-teki ini, yang sudah melegenda di desa kecil ini. Di desa terpencil bernama Kajuetan, tinggallah seorang wanita bernama Sarmi. Kehidupan Sarmi sangatlah berat sejak kematian suaminya, Waluyo, setahun yang lalu. Ia tinggal seorang diri di gubuk reot peninggalan almarhum suaminya, berjuang keras untuk menghidupi dirinya. Rumahnya sederhana, berdinding bambu, berlantaikan tanah, dan selalu bocor saat hujan turun. Setiap hari, Sarmi bekerja dengan tekun membuat kue-kue sederhana yang kemudian dijual di pasar desa. Kehidupan memang berat, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Namun, nasib memang terkadang suka memberi jalan yang tak terduga. Suatu sore yang temaram, Sarmi memutuskan untuk mencuci pakaian di sungai di dekat air terjun Selawe, tempat yang diyakini oleh warga desa sebagai tempat tinggal makhluk gaib. Dengan susah payah, Sarmi membawa cucian ke sungai, sambil menikmati suara gemuruh air yang jatuh dari atas tebing tinggi. Suasana senja itu terasa sunyi dan penuh misteri. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh aneh dari atas air terjun, seakan-akan ada sesuatu yang besar bergerak menggesek bebatuan. Sarmi menghentikan pekerjaannya, memandang ke arah sumber suara, meski pandangannya terhalang oleh pepohonan yang lebat. Beberapa warga yang kebetulan berada di sekitar sungai melihat sesuatu yang tak biasa. Seekor ular raksasa menjuntai dari atas air terjun, tubuhnya sebesar pohon besar, dengan sisik-sisik berkilauan yang mengintimidasi siapa saja yang melihatnya. Ketika Sarmi menatap makhluk itu, tubuhnya seperti membeku. Pandangannya terikat pada mata sang ular, yang seakan-akan menghipnotisnya. Ia tidak mampu bergerak, seperti terperangkap dalam kuasa makhluk gaib itu. Beberapa warga yang berani mencoba berteriak, memanggilnya agar segera lari menjauh, tetapi Sarmi tak bergeming. Perlahan-lahan, ular besar itu melingkarkan tubuhnya di sekitar Sarmi, mengangkatnya ke atas, dan membawanya menuju air terjun. Para warga hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan yang luar biasa, sementara tubuh ular itu dan Sarmi perlahan-lahan menghilang di balik kabut air terjun. Kabar tentang hilangnya Sarmi tersebar cepat di seluruh desa. Beberapa warga mencoba mencarinya di sekitar air terjun, tetapi tak ada jejak yang ditemukan. Berhari-hari pencarian dilakukan, namun Sarmi seolah lenyap tanpa jejak. Desas-desus beredar bahwa Sarmi telah dibawa oleh siluman ular penunggu air terjun, makhluk gaib yang konon memiliki kekuatan untuk membawa manusia ke dunia lain. Waktu terus berlalu, dan ketakutan semakin menghantui warga setiap kali malam tiba. Tak ada seorang pun yang berani mendekat ke sungai atau air terjun pada malam hari. Namun, setiap kali mereka lewat di sana, mereka merasa seakan mendengar suara lirih seorang wanita memanggil dari balik gemuruh air, yang mereka yakini sebagai suara Sarmi. Sementara itu, para ibu-ibu ratu gosip di desa semakin ramai membicarakan kejadian ini. Bu Sri, pemimpin kelompok gosip di desa, selalu menambahkan bumbu cerita. Katanya sih, Sarmi itu memang suka merayu makhluk gaib. Coba saja lihat, wajahnya kan cantik, senyumnya juga memikat, seru Bu Sri sambil mengerling pada teman-temannya. Bu Lasmi, yang terkenal suka menyebarkan cerita tak berdasar, menambahkan, aku dengar Sarmi punya ilmu pelet, makanya dia bisa menarik perhatian siluman ular itu. Mana mungkin perempuan biasa bisa hilang seperti itu? Seiring waktu, teori-teori gosip semakin berkembang. Bahkan ada yang menyebut bahwa Sarmi mungkin memang sedang melakukan ritual tertentu, mencari kekayaan gaib, atau bahkan sengaja pergi agar bisa bersanding dengan makhluk mistis itu. Namun, tidak ada satupun dari ibu-ibu ini yang berani mendekati keluarga Sarmi untuk bertanya langsung, semua hanya berani menyebar gosip dari kejauhan. Beberapa bulan berlalu, dan tiba-tiba suatu sore yang tenang, Sarmi muncul di jalan desa. Wajahnya tampak lelah dan tatapannya kosong, tetapi perutnya terlihat membuncit, tanda kehamilan yang jelas. Ibu-ibu yang sedang berkumpul di jalan pun terkejut melihatnya. Astaga, dari mana dia selama ini? Dan siapa yang menghamilinya? Seru Bu Sri yang suaranya menggelegar. Bu Lasmi, yang sedari tadi terpana, berbisik pelan, jangan-jangan benar cerita siluman ular itu ya? Jangan-jangan dialah ayah dari bayi yang dikandung Sarmi. Warga desa terus mengamati Sarmi dari kejauhan.
Setiap langkahnya seperti membawa aura misterius yang membuat semua orang merasa bergidik. Para ibu-ibu itu seolah tak mampu memahami apa yang sebenarnya terjadi pada Sarmi selama ia menghilang. Di tengah rasa penasaran, kecemburuan, dan ketakutan yang membuncah, mereka hanya bisa menatap dari kejauhan, tidak berani mendekat. Kisah ini terus menjadi misteri yang hidup di desa Kajuetan, diceritakan dari generasi ke generasi sebagai legenda tak terpecahkan tentang Sarmi dan makhluk gaib penunggu air terjun Selawe. Hingga kini, desas-desus tentang siluman ular yang membawa Sarmi dan kembali menampilkannya dalam kondisi mengandung masih menjadi topik hangat. Warga desa hanya bisa berspekulasi, sementara keberadaan bayi yang dikandung Sarmi seolah menjadi tanda yang menambah lapisan misteri pada cerita yang tak pernah benar-benar bisa dijelaskan.